RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Hatim berdua suami istri, tanda terima kasih saya sama Allah. Nah saya mau Bapak dan Ibu juga dong praktekin ilmu RDAY gitu loh. Ekstrim-ekstrim gitu loh, biar hajatnya ekstrim, yang saya kabulin ekstrim. Sekarang gede lupa apa gede hajat? Sekarang pertanyaannya, gede lupa apa gede hajat? Nah iya jangan lupa. Jangan dong. Pak, saya baru beli HP 17 Pro Max 2 tera. Bapak tanyain deh sama adminnya RDAY. Emang bener Pak Haji ngasih HP 2, saya kasih suami istri. Nah ini saya mau kasih hadiah yang ulang tahun bulan Desember. Saya mau kasih hadiah 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta. Yang ulang tahun Januari juga saya mau kasih. Bahkan anak-anaknya saya mau kasih. Syaratnya cuma satu, nggak boleh punya sifat bangsat yang 18. Ini kan rata-rata yang ada ulang tahun punya sifat bangsat. Apa tuh sifat bangsat? Kepancing jengkel. Mosok kepancing jengkel. Katanya hajatnya udah terkabul tapi masih kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Komen. Komennya apa? Ini pakai HP. Nggak boleh lah. Udah aja kalau nonton YouTube, nonton aja udah YouTube. Ngapain lo japri-japrian? Kita kadang nonton YouTube japri-japrian suami istri. Oh goblok. Tapi minta hadiah, mana bisa. Ikut dulu dong sayembara. Nah maunya saya, Bapak coba sifat 18 nggak boleh dilanggar. Ibu juga biar tanggal 19 Februari saya berangkatin umroh gratis bersama Mbak Rati. Karena Mbak Rati tadi udah japri saya, Ji. Itu yang ulang tahun Desember kasih hadiah umroh apa sekeluarga. Ji, yang ulang tahun bulan Januari dikasih hadiah umroh aja sekeluarga. Anaknya 3 atau anaknya 2 atau anaknya 1 atau anaknya 4 berangkatin semua. Suami istri sama plus kasih HP. Oke Mbak. Nah, ibu sampai tahu kepilih sama bapak kan lumayan. Ini enggak nganterin anak yatim umroh cuma sampai bandara. Oh goblok. Sampai mana? Sampai sana, sampai terbang. Nanti di pesawat kita ijab. Pesawatnya kita besok naiknya bisnis Pak. Karena perjalanan jauh sampai 12 jam. Gitu. Ini kan enggak. Mbak Rati kan baru baca Qurannya 2 juz. Cair 300 miliar Mbak Rati. Besok jadi pembicara besok. Di Jogja Mbak Rati. Mbak Rati besok jadi pembicara di Jogja. Acara tanggal 23 berangkat dari sini jam 8 malam. Kita besok pembicaranya tanggal 24 di restoran Banyu Urip Klaten. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nanti jam 12 siang kita berangkat lagi ke Malioboro. Hotel Grand Orchid Malioboro. Di situ kita bikin lagi seminar dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Malamnya kita tahajud bersama anak yatim di Hotel Orchid lagi. Boleh gak Pak Haji saya ikut? Boleh lah, maksudnya gak boleh. Kita sediain bus banyak kok. Kita mau bikin acaranya di Klaten dan di Jogja. Ini kan ibu-ibu enggak sama bapak-bapak. Belum dipraktekin tapi pengen minta hadiah. Pak Haji, aku kan ulang tahun Desember, aku minta hadiah. Oh goblok. Praktekin dulu. Komen lo ditutup tuh mulut lo tuh. Ini kan enggak, mulutnya ngomong aja. Komen aja. Aduh, janganlah. Plester. Iya dong, kan kita punya gede hajat apa gede jengkel? Gede mikir apa gede hajat? Gede komen apa gede hajat? Gede ngeluh apa gede hajat? Ya iya, jadi hajat nomor 1. Kan kita punya anak. Kita kan bakal punya mantu. Kita kan bakal punya besan. Kita kan bakal punya cucu. Lihat dong ke sono, jangan ngomongnya kasar. Kita kan kadang ngomong kasar. Janganlah. Nggak boleh. Jadi praktekin sifat 18. Saya mau sifat 18 sebulan saya kasih waktu. Januari tidak boleh
Tidak boleh ada. Latihan. Kalau gagal, denda. Kok denda Pak Haji? Lu ntar nggak jerah kalau nggak denda. Ntar diulangi lagi. Denda 1 juta. Kalau lu dilanggar denda 1 juta. Harus bayar kemari 1 juta kalau denda. Misalkan lo komen 1 juta. Mancing jengkel 1 juta. Kalau nggak ntar dilanggar. Betul? Hadiahnya apa Pak Haji? Umroh gratis. Tanggal 19 Februari 2026. Plus berangkat umroh HP-nya baru. iPhone Pro Max 17 Pro 2 tera. Harganya 44 juta dari Mbak Rati semuanya. Tapi duitnya kan udah dititipin ke saya. Jadi nanti kita yang bagiin aja. Ntar kita, Bapak dan Ibu tinggal laporan aja. Bisa? Iya dong. Udah cantik, masa HP-nya jadul. Udah ganteng, HP-nya jadul. Janganlah. Mending jadul, kadang hang lagi, malu-maluin. Tahu gak hang? Error, jadi pada saat grup banyak yang masuk pas kita buka langsung error. Itu kan malu-maluin, katanya tamunya RDAY, katanya pasiennya Pak Haji, tapi HP-nya jadul. Aduh. Harus iPhone. Harus iPhone. Harus iPhone 17 Pro. 2 tera. Harganya 44 juta. Jangan malu-maluin. Katanya udah terkabul ratusan miliar. Udah terkabul puluhan juta. Tapi jadul. Ah, malu-maluin. Jangan ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Punya uang 1 miliar bulan ini. Mantes-mantesin muka dulu. Ada gak yang muka kayak lo 1 miliar? Muka lo digosok dong pakai celana dalam bekas pakai. Digosok. Pasti bulan ini saya punya di 1 miliar. Nggak ada muka kayak lo 1 miliar. Nggak ada. Gue udah lacak nggak ada. Mantes-mantesin. Ah, mana mic-nya? 99 kali ya. Sambil ngitung. Betul, 99 kali sampai muka lo baret-baret. Maksudnya sambil ngitung kan kadang ini ya. Enggak. Ngucap terus. Bahkan ada itu tasbih digital atau pakai tasbih ini. Nih yang tasbih kayak gini. Oh iya. Ada kan? Ada. Nih. Iya. Nih kayak gini. Yang 99 kali. Oh iya. Jangan ini mah nggak nyampe, ini kan kecil. Ini kan mahal. Ini mah harganya 1 miliar. Tapi ini kan dari Jepang. Iya. Dari Jepang. Tadi kan ada tamu RDAY itu. Yang orang Pantai Indah Kapuk ngasih ini. Kok Pak Haji gampang? Ya karena udah biasa masuk gue. Tuh. Tuh. Tut. Ah. Ada lagi? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Mana mic-nya? Pak Haji, anak saya tuh kan kemarin masuk Akmil itu, semuanya udah lulus. Cuman pas larinya aja, dianya dapatnya 5,5, jadi gugur di lari. Tidak ada tamu RDAY yang kemarin masuk Akmil gagal. Kayaknya cuma lo doang deh. Semuanya masuk semua. Yang masuk Akpol masuk semua. Kemarin Janit masuk ya? Masuk Janit. Iya disubuk tiap hari terus. Itu apa kalau mau tes di depan pintu dilangkahin. Terus sedekah pembersih WC. Sedekah pembersih WC. Sedekah makanan favoritnya dia. Apa favorit lo? Bakso harga berapa? 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Lo mau lomba apa? Lari. Digosok kakinya pakai celana dalam ibunya. Lari kenceng. Kayak orang dikejar anjing herder. Kok gitu? Karena yang lari celana dalam ya. Berapa kali Pak Haji? Apa? Berapa kali? Berapa kali apa? Digosoknya. 99 kali sampai kakinya copot. Itu kan bosok. Kiri kanan berarti Pak Haji ya? Kiri kanan kalau dalam ibu yang bekas pakai. Kalau dia, aku nggak percaya, harus. Iya. Paksa, anak gue juga begitu. Papa aku nggak percaya, harus percaya. Lu mau ikut siapa lo? Hah? Iya. Kita mesti kejam Bu. Iya. Ya. Iya. Ini kan ada tamu RDAY orang Cibinong dagang kopi di pinggir jalan. Kan putra tercintanya masuk secapa reguler masuk tanpa tes. Ya betul? Tanpa tes, tanpa biaya. Mamahnya tiap hari ijab di sini. Tuh setiap hari dia tahajud tiap hari namanya. Mamahnya tuh. Padahal mamanya cuma dagang kopi di pinggir jalan. Anaknya
itu ajudannya si Pak Presiden Pak Prabowo masuk sekolah nih. Makanya mamahnya terima kasih Pak Haji. Ya sama-sama. Tidak ada tes, ya apa? Tidak pakai uang, tidak. Gratis. Kok gitu Pak Haji? Ya itu disuruh sama mamanya, digosok kakinya, mukanya digosok semua nih. Kalau tes nih tangannya diginiin pakai celana dalam mamahnya diginiin nih tuh. Jadi tangannya jalan sendiri tuh. Makanya ini celana dalamnya mau dilelang ya. Mau dilelang harganya 10 miliar. Daripada nyogok kayak beli celana dalam mamahnya aja. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Senyum. Hah? Senyum Pak Haji. Senyum? Iya. Beneran? Iya. Oh. Tawa sendiri. Ketawa sendiri. Apa? Iya. Enggak, yang enggak ganti sehari aja manjur. Manjur, coba. Ibu sekarang pakai celana dalam enggak? Copot. Kasih bapak-bapak, bohong-bohong dia nggak pada mabok. Lempar aja langsung pada mabok. Lebih manjur. Jangan dong, udah aja buat pesugihan itu disimpan. Kan ibu punya stok celana dalam banyak. Kan pakai aja yang lain lagi, yang itu khusus. Yang 9. Waduh Bu, lebih parah Bu, sekecamatan masuk UGD. Iya boleh. 20 hari boleh. 30 hari boleh. Pokoknya bikin tetangga pada masuk UGD. Tapi bener Bu, senyum-senyum ya. Ngakak ya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu sesering mungkin ke RDAE. Nggak nanya nggak apa-apa, yang penting Ibu, Bapak nyimak, duduk nyimak. Ibu nyimak aja pertanyaan Ibu ini. Nyimak, terus testimoninya Ibu ini nyimak. Pak Haji kan kalau ke RDAE ongkos. Ya udah di rumah dengerin YouTube, nyimak aja. Nyimak aja kalau ada yang testimoni, nyimak aja. Terus Ibu praktekin, nyimak aja. Nyimak aja, praktekin, nyimak aja. Nyimak aja. Itu yang saya setuju. Betul. Jadi nyimak. Saya setuju Bu. Bu Isro Bu yang saya berangkatin haji gratis 2026 besok. Dan saya kasih hadiah HP terbaru. Terbaru kan ya. Masih disegel ya sama putrinya. Itu dia tinggalnya di Boyolali Bu. Dia datang ke sini bisa 3 bulan sekali ijab ke RDAE ya. 3 bulan sekali dia datang ke sini ijab. Tapi luar biasa. Nomor 1 perempuan besok mau umroh. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Dia hanya datang, dia seorang guru SMP PNS di Boyolali. Namanya Bu Isro. Guru PNS di Boyolali. Jauh dari RDAE, tapi dia praktekin ilmu RDAE. Nah mau saya, Ibu coba praktekin dulu ilmu RDAE. Setelah terkabul boleh gak Pak Haji kesini? Boleh. Kalau Ibu punya duit 2 juta, ya udah privat rombongan bareng. Punya duit 10 juta, ya udah privat khusus. Berdua aja. Saya nggak punya duit, ya udah mending gratisan rombongan gitu. Jangan kecil hati. Kan kita kadang suka kecil hati. Aku kan nggak punya uang, aku apa bisa ketemu Pak Haji? Ini bisa. Bisa. Yang penting Pak Haji sehat. Kan kemarin saya nggak pencerahan karena sakit kan. Gitu. Ya. Mana mic-nya? Ayo. Pak Haji. Ayo. Sakit apa? Saya. Ini. Palanya pening. Ya kan? Enggak, coba bayangin Bu. Orang berobat ke RDAE yang disantet udah 11 tahun. Dia udah berobat kemana-mana, udah ngabisin rumah 8. Udah ngabisin mobil 11. Udah gak punya apa-apa. Udah badannya kurus bener. Iya, perutnya buncit. Iya, 11 tahun. Akhirnya berobat ke sini. Ada lagi yang udah 5 tahun. Nah, terus datang ke sini. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Nginepnya gratis, makannya gratis, air asinannya gratis, pengobatannya gratis.
Air kelapa hijau rebusannya gratis. Semuanya gratis. Alhamdulillah 9 hari sembuh. Tapi tumbalnya kenanya ke siapa? Ke kuda saya. Kita potongin kuda. Tumbalnya ke kerbau saya. Kerbau saya dalamnya ada kawat berduri. Masa kebo bisa ada kawat berduri di dalam perutnya? Kan kita potong. Pas dibuka nggak ada apa-apa. Pas dibuka itunya. Jeroannya isinya kawat semua. Harusnya kan rumput. Aduh ini gimana? Kita potong sapinya. Udah KO, udah kolep tapi belum mati kita potong. Kita ijabin anak yatim. Pas dipotong isinya bola. Balon bola. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pasiennya sembuh. Dan semuanya sembuh ya. Tinggal satu ya, yang dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu. Pelan-pelan, tenang aja, sembuh. Pak Haji. Ya. Pak Haji. Saya kan kesini sudah hampir 3 bulan. Ya. Tapi sedekah saya kan memang belum maksimal. Harus maksa. Kalau di RDI kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Kalau hajatnya brutal, sedekahnya harus brutal. Mbak Ratih hajatnya brutal, jadi dia sedekahnya brutal. Berapa yang disedekahin sama dia waktu itu? 500 juta. Brutal. Di Upper Clip, di Sentul, di restoran Sentul, anak yatim 500 dikumpulin, makan di situ, Mbak Ratih ijab. Cair 400 miliar, cair. Cair 300 miliar, cair. Nah dia kemarin ijab, berangkatin anak yatim umroh. Berangkatin tim YouTube, MC tim YouTube umroh. Berangkatin haji gratis. Alhamdulillah. Kalau saya kan enggak punya nih, belum ada uangnya. Maksa. Saya punya ini mau sedekah profesi, mau potong rambut. Jadi bisa nggak Pak Haji? Nggak sempet motong, kan anak yatim. Potong anak yatim gitu. Iya nggak sempet motong. Kok nggak sempet motong? Kan dia datang ngaji, abis ngaji langsung pulang. Nggak sempet. Paling ibu beli kerokan rambut aja kasih dia, biar dia ngerok sendiri. Iya Pak Haji. Gitu. Kalau motong, ibu tinggal bilang aja sama kakak saya, kan ada kakak saya. Bilang kakak saya, Bu Haji, saya mau motong rambutnya anak yatim gitu. Jangan ngomong ke saya, kalau saya kan nggak tahu kondisinya. Jadi bisa Pak Haji. Iya Ya, bisa lah. Gitu. Ibu dipotong belum alat kelamin ibu? Sudah botak. Udah botak ya. Yo ada lagi? Terima kasih Pak Haji. Sebelum saya tutup, Bapak ada lagi? Nerusin lagi nggak apa-apa, ayo. Nggak ada ya, jadi gini. Besok tanggal 8 jam 8, 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara. Kita berangkatin tamu-tamu RDAE dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Magelang, Surabaya dan Jogja. Tanggal 8 jam 8 malam berangkat dari Hotel Borobudur Jogja. 10 bus jalur selatan, 10 bus jalur utara. Nanti kita ketemu di sini, kita bikin acara pencerahan dan testimoni. Boleh dong, boleh. Ibu, Bapak nanti ikut dengerin. Nah besok testimoninya Mbak Ratih, karena Mbak Ratih baru cair 300 miliar. Nah Ibu Bapak boleh nanya ya. Tanggal 23 Januari kita bersama anak-anak yatim yang mau umroh dan tim YouTube yang pada mau berangkat umroh dan keluarganya. Kita berangkat dari sini ke Klaten, ke restoran Banyu Urip. Kita mau testimoni, di sana kita ada testimoni lagi bersama Mbak Rati. Dan kita lanjut testimoninya di Hotel Orchid, Grand Orchid, Malioboro, Jogja. Kita berangkat dari sini ke sana. Nah nanti pulangnya tanggal 25. Nah terakhir saya mau Bapak dan Ibu sebelum pulang, coba ikutin sayembara RDAY. Mumpung duitnya belum dipakai buat yang lain. Karena Mbak Rati maunya buat hadiah Bapak dan Ibu. Apa tuh? Sifat 18 jangan ada di dirinya Bapak dan Ibu. Sulit gak? Enggak lah kalau kita niatin. Ini kan Bapak dan Ibu gak niat. Sama cucu masuk kepancing jengkel. Cucu
Udah aja diabaikan kayak cucu loncat-loncat, cucu nggak mau makan, cucu nggak apa. Udah biarin, akan kita lagi gede hajat kita 10 miliar. Ini enggak. Ngomong. Atau kita ngomong ke ibunya, atau kita ngomong ke bapaknya. Janganlah. Itu namanya ngadu. Udah aja kalau ibarat orang Jawa. Cincing taliwondo. Apa? Cancut taliwondo. Mungkin dah. Telan aja udah. Namanya cucu. Nggak boleh. Anak. Hujan-hujan. Motornya dimasukin ke dalam rumah. Sehingga ubinnya kotor. Sepeda. Marah. Sekarang gede jengkel. Apa gede marah? Gede hajat apa gede marah? Gede hajat. Ini sepeda. Mama kan dari tadi. Aduh. Nggak boleh bos. Kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Anak baju kotor dilempar-lempar. Kita ngomong juga, ngambilin juga bajunya. Ya Allah. Janganlah percuma. Mendingan tadi tangannya gak usah berbuat. Udah aja mulut ngomong terus. Ini mulutnya ngomong, tangannya juga ngambil. Hah? Ya iya. Ini sebenarnya Pak Haji nyindir siapa sih? Ya iya tuh lo kesindir. Jadi nggak mau saya ya. Jadi kalau anak nggak mau makan, udah dimasakin, udahlah. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, komennya dikurangin. Nggak boleh. Kadang ibu bapak suka mikir, nah nanti kalau kamu mah gimana? Ya ucapan adalah doa. Bener loh anak kita mah. Janganlah. Udah kalau dia nggak mau makan, ya udah pasti sehat lah nanti. Apalah gitu. Ini kan enggak. Oke? Yuk yang baru datang ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ayo. Yang baru datang tuh bertiga ada pertanyaan nggak? Kasih mic-nya. Yuk. Ada gak? Ayo. Yuk ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ya. nanya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Mujak Yanwar dari Cirebon Pak. Ya. Mau nanya kan masalah hajat. Tadi kan baru datang ya. Ya. Maksudnya bagaimana sih supaya kita itu punya hajat cepat terkabul gitu. Gampang bos nih. Yang 3 nggak boleh nih. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Tapi harus ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Karena ini kayak genset listrik. Jadi kalau listriknya nyala, gensetnya mati. Kalau gensetnya nyala, listriknya mati. Ada gak genset nyala, listriknya mati? Ada gak gensetnya nyala, listriknya nyala? Beledak. Jadi lo mesti gini. Yang ini gak boleh. Mikir, komen, ngeluh. Jadi selama lo mikir gak akan hajatnya terkabul. Selama lo komen hajatnya gak mungkin terkabul. Selama lo ngeluh hajat lo gak mungkin terkabul. Jadi itu hilangin dulu, gantinya ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja. Banyak kok bos tamu RDA yang pada 10 miliar. Kayaknya yang blow on nih semua nih yang pada duduk di sini. Ya kan? Kalau udah pasti terkabul udah pasti gak bakal datang bos. Mana? Tidak ada tamu RDA yang udah terkabul datang. Udah gak ada bos. Kok gitu Pak Haji? Karena dia udah sibuk. Yang 10 miliar, yang 20 miliar. Tiap bulan udah gak mungkin datang karena sibuk. Paling yang masih datang Mbak Rati. Karena Mbak Rati lagi punya hajat. Kemarin yang 400 miliar cair. Mbak Rati masih datang lagi. Kemarin cair lagi 300 miliar. Masih datang lagi. Karena dia ada hajat lagi. Makanya dia besok tanggal 19 Februari. Dia mau berangkatin anak yatim umroh. Besok latihan dulu. Anak yatim diberangkatin ke Jogja. Tanggal 23 Januari. Sampai tanggal 25 Januari. Jadi lo gak boleh ini bos. Ada lagi? Oh bayar. Kan nginep di sana. Bayar. Nginep di sono bayar. Gak tahu berapa tuh. Kan 3 malam. Lo tanya itu aja admin. Adminnya RDA kan ada informasi ya. Karena bayar. Karena nginep di hotel nggak gratis. Yang gratis tuh kalau kita nggak nginep.
Kan nginep di sana. Hotel bintang 5 ya. Nggak tahu harganya berapa di sana. Ayo bos, ada lagi bos? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Dwi, Pak. Sama kebetulan, alhamdulillah. Semoga bisa ngalir gitu magnetnya ikut ke saya. Amin. Ini Pak yang mau saya tanyakan itu, jadi alhamdulillah kan beberapa bulan yang lalu saya baru ditunjuk sebagai project koordinator ya Pak ya, untuk menangani suatu project di perusahaan BUMN lah Pak. Di perusahaan BUMN di Indonesia, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator project gitu ya Pak Dwi. Jadi saya tuh pengen dengan posisi saya gitu ya, yang sekarang pengen bermanfaat gitu ya Pak. Bukan hanya untuk saya secara pribadi, tetapi juga dengan teman-teman semua lah. Jadi efeknya tuh kerasa gitu untuk semuanya. Jadi, Proyeknya apa? kalau proyeknya itu kebetulan di perusahaan kita itu perusahaan jasa inspeksi Pak. Apa? Perusahaan jasa inspeksi. Jasa Jasa inspeksi. inspeksi. Inspeksi betul, pemeriksaan Pak. Oh iya. Nah, di Star Energi kebetulan ada 3 wilayah di situ. Ada di daerah Pangalengan, terus kemudian di daerah Darajat gitu ya. Di Garut sama di Salak Sukabumi Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaan saya adalah bagaimana sih kadang saya tuh sebagai project koordinator kan kadang-kadang suka ada uang-uang panas gitu ya Pak Haji. Jadi boleh nggak sih sebenarnya gitu kalau kita dari mengelola uang itu kan ada keuntungan lebih gitu ya, katakanlah seperti itu. Itu tuh kira-kira kalau kita sumbangkan, artinya ke teman-teman semua gitu yang membutuhkan, itu tuh gimana caranya supaya nggak berdosa gitu Pak Haji. Jadi kadang-kadang yang namanya project kan kadang-kadang ini mah bisa inilah gitu. Cuman kan saya takut bahwa uang itu tuh malah jadi bumerang gitu Pak Haji buat kita. Akhirnya kan kasusnya kan banyak kayak semacam teman-teman yang dulu gitu ya Pak Haji. Ketika keuntungannya banyak, dia beli rumah, beli ini, ke istrinya beli emas misalnya gitu ya. Terus beberapa tahun kemudian ketika dia sudah tua, anak-anaknya tuh pada sakit gitu Pak Haji. Jadi saya tuh nggak pengen gitu yang namanya hal seperti itu tuh terulang gitu Pak Haji. Atau terjadi dengan keluarga saya. Seperti itu Pak Haji. Sedekahnya harus ke anak yatim bos. Kita kebanyakan kalau banyak duit atau uang-uang dari situ ngasihnya ke ibu yatim bos. Harusnya ke anak yatim. Iya, kebanyakan kita ngasihnya ke ibu yatim. Lo harusnya ngasih ke anak yatim. Kebanyakan kita nih kalau duit-duit dari project makanya nggak manjur. Karena apa banyak ini ngasihnya ke ibu yatim. Karena ibu yatim kalau dikasih nggak nyampe ke anaknya bos. Mending ngasihnya ke anaknya. Makanya kita di sini kan anak yatim, nggak pernah kita ngurusin ibu yatim. Selalu anak yatim, santunan anak yatim. Makan kalau bapak dan ibu ntar malam ikut sholat tahajud, pasti makan sotomi ntar. Pasti anak yatim yang makan. Ibunya paling sisanya anak yatim nggak habis baru dia makan. Kita kebanyakan yang disantunin adalah ibu yatim. Nah anak yatim juga mesti spesifik bos. Mesti yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal dia masih dalam perut ibunya. Manjur gak? Jempol 2. Kita kebanyakan anak yatim yang biasa-biasa saja. Yang lari-lari. Anak yatim yang bapaknya meninggal dia udah lahir. Janganlah cari yang kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim kurung. Yatim apalagi yang kedua? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Kan kebanyakan kalau tetangga-tetangga kita, saudara kita anak yatimnya kalau malam tidur. Bangunnya siang. Namanya yatim kan nakal-nakal. Nah jangan dong cari yatim yang spesial. Apa tuh? Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya malamnya tahajud. Ada gak di Indonesia? Gak ada. Adanya cuma di RDAI doang. Ada di pesantren, ada di panti asuhan. Tapi kan dia tahajudnya 3:30, jam 3. Kalau di RDAI jam berapa? Jam 00. Nyolong star. Kan kita lagi punya hajat. Kalau kita gak punya hajat, ya tahajudnya jam 3:30 gak apa-apa. Gak apa-apa kita tahajud jam 3. Tapi kita lagi punya hajat. Di awal waktu dong. Yatim apalagi yang nomor 3? Yatim umroh. Anak yatim yang udah umroh, yang udah mium batu hajar aswad. Ada gak di kampung kita? Nggak ada. Ada gak tetangga kita? Nggak ada. Ada gak saudara kita? Nggak ada. Adanya di mana? Ya cuma di RDAI doang bos. Kok Pak Haji bikin
Ya karena gue mau hajat-hajat ekstrim rata-rata terkabul. Lo masih mending. Kita yang udah parah bos, dijadiin tersangka. Bisa nggak jadi tersangka? Yang nggak SP3 bisa jadi SP3. Coba. Yang sakit batu empedu bisa sembuh. Apalagi coba. Yang sakit leukemia bisa sembuh. Yang kreatinnya 4 harusnya kan cuci darah. Kreatin 2 aja harus cuci darah. Ini kreatin udah 4. Lebih parah dong cuci darah. Alhamdulillah sekarang normal kreatinnya. Kok bisa Pak Haji? Lah itu dasarnya anak yatim kurung. Di mana-mana kreatin 2 tuh harus cuci darah bos. Lo tanya dokter. Kreatin 3 udah harus cuci darah. Kreatin 4 udah cuci darah. Tapi di RDAY kreatin 4 bisa 0. Bisa normal. Cuman 1. Nah, jadi lo cari anak yatim di luar sana. Ada gak? Kalau nggak ada, numpang aja wifi-nya RDAY. Kan tuh ada anak yatimnya. Lalu usap kepalanya anak yatimnya. Nanti lo cium keningnya ibu yatim. Bohong gak terkabul. Ya kan anak yatimnya lagi dinenenin. Lagi mana lo mau cium? Orang lagi dinenenin kan. Akhirnya gak dicium keningnya. Kena nenennya. Untung banyak dong. Gak ada yang humor. Humor biar gak ngantuk. Pak Haji satu lagi dong Pak Haji. Ya. Mumpung di sini gitu ya. Pak Haji gimana sih caranya gitu ya bahwa kita ingin mempunyai suatu keinginan atau hajat. Tapi kadang sering kali itu kita ada mental block ya. Artinya saya pengen mempunyai mobil tahun ini target. Tapi saya kayaknya nggak mampu deh. Nah jadi, tapinya itu tuh mental block. Lo ngomong tapinya itu tapinya kan nggak punya uang. Tuh itu mental block. Jadi pasti saya punya Robicon. Kalau gurunya punya Robicon, pasti saya punya Robicon. Kok gitu Pak Haji? Kan gurunya punya Robicon gue. Lo harus punya Robicon. Kalau gurunya mau punya mobil Hummer warna putih, pasti muridnya harus punya Hummer. Kalau gurunya punya mobil Velfire 2, Alphard 2, pasti muridnya punya. Gitu. Kalau gurunya pakai mobil Jeep Mercy GL 400 warna hitam, pasti gue pakai mobil Jeep Mercy GL 400. Kalau gurunya pakai gitu. Jadi kita kan enggak. Kayaknya gue pengen tuh punya mobil itu. Pengen tuh ngeblok. Udah mental block. Kok pengen? Pasti. Karena Allah tuh maunya yang pasti-pasti. Kok ayatnya gitu? Kan ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak ada ayatnya gini bos. Mintalah kepadaku, kunya tuh Allah. Insya Allah aku kabulkan. Nggak ada tuh ayat. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Semoga tuh adanya di apotik. Semoga lekas. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Janganlah. Pasti. 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 Iya. Pasti. Pasti. Kita ini kebanyakan apa ya? Ada komanya bos. Nggak mau saya. Saya maunya titik. Berarti artinya ketika kita mempunyai hajat, keinginan, ya kita ngomong aja sama Allahnya ya. Iya dong. Ya Allah saya pengen Rubicon 3 misalnya. Bisa. Yang penting optimis itu ya Pak. Tadi lo ngomongnya pengen. Oh, saya pengen pasti. punya Robicon 3. Mana ada pengen. Pasti saya punya Robicon 3. Pasti saya punya Robicon 3. Pasti saya punya Robicon 3 gitu. Pasti saya punya istri. 2. 1 Pak Haji. Maaf. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Pasti istri saya lagi di tempat tidur nonton saya. Itu benar dan benar dia lagi di tempat tidur nonton kita. Kok gitu Pak Haji? Kan ucapan adalah doa. Kita ini kadang ngomongnya ke Allahnya di persimpangan jalan bos. Di tengah-tengah. Saya maunya pasti dong. Melipir tapi pasti. Saya nggak mau setengah-setengah. Pasti. Kok gitu Pak Haji? Lo lihat Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang yang ke-8 Pak Prabowo. Ijab. Jadi kandidat presiden dari Partai Golkar. Kalah. Bangkit lagi. Ijab lagi.
Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden. Jadi sama Pak Gibran. Lah kita baru 2 kali datang aja nggak terkabul langsung mutung. Si goblok. Baru datang 3 kali nggak terkabul mutung. Si goblok. Bangkit lagi dong, jangan kalah. Bangkit. Setan harus kita lawan. Apa yang bikin Pak Prabowo bisa jadi presiden? Karena dia legowo. Dijadiin menteri. Di zamannya Pak Jokowi dia mau. Walaupun istilahnya pendukungnya pada nggak setuju. Tapi dia legowo demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dia mau legowo. Tapi setelah itu kan dia jadi presiden. Nah kita kapan legowonya? Kita kebanyakan gelo. Apa tuh artinya gelo? Kecewa. Gelo, gelo, gelo. Lama-lama apa hasilnya? Gelo. Tulisannya sama gelo. Tapi dibacanya beda. Jadi gelo. Artinya apa? Nggak terkabul jadi masuk rumah sakit. Karena dia gelo. Janganlah legowo aja. Legowo kok. Nah ilmu satu-satunya di muka bumi ini yang meraktekin ilmu legowo baru RDAY. Kebanyakan orang meraktekin ilmunya sabar. Emang nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Orang sabar tuh orang yang jengkel ditahan-tahan namanya sabar. Jengkel ditahan. Jengkel ditahan lama-lama apa? Beleduk. Dus. Beledak. Kenapa? Diredam. Jengkel sama anak. Jengkel sama pasangan hidup. Jengkel sama debt collector. Jengkel ditahan-tahan. Nggak boleh. Jadi harusnya apa? Legowo. Nah coba bos latihan legowo. Gitu. Manjur gak? Jempol 2. Ada lagi? Ayo. Mumpung belum gue tutup. Iya, mumpung. Lo kalau privat harus 10 juta tahu. Dia kan bebas gue kasih gratis. Ayo. Ya Pak Haji, alhamdulillah gitu. Jadi Allah meridoi gitu Bapak. Saya Iya. pengen kesini. Yang penting lo harus ngaceng. Iya. Apa tuh Pak? Ini gue lagi pesen ke Bali yang panjangnya semeter. Ini paling Pak Haji, saya mewakili teman saya, mungkin agak sedikit pemalu gitu. Yang di belakang saya itu namanya Mas Dodi. Ya. Jadi kebetulan beliau itu di kantor kita tuh lagi ada program akselerasi percepatan dari Ya. karyawan kontrak menjadi karyawan tetap kan gitu ya. Kebetulan beliau lagi kompetisi sekarang. Jadi ada doa khusus gak supaya kita itu Nggak ada, adanya sedekah 12 kali gaji terakhir baru dia diangkat jadi PNS. Gaji honor lo berapa? Misalkan gaji honor lo 3 juta kali 12. Berapa gaji honor lo? 3 juta kali 12. Bohong lo nggak diangkat bos. Berapa gaji lo, pangkat lo apa? Misalkan kalau polisi kompol pengen naik AKP, AKBP dari kompol 12 kali gaji naik jadi AKBP. AKBP pengen jadi kombes 12 kali gaji. Kombes pengen jadi brigjen 12 kali gaji. Nah begitu juga lo honor. Lo kontrak, berapa gaji kontrak lo? 3 juta kali 12. Bohong lo gak diangkat. Gak ada doa bos. Di sini gak doa. Karena kan gue bukan kiai. Gue SD Impres. Gak ada doa. Gue maunya langsung terkabul aja. Kok gitu Pak Haji? Doa sama baca Quran bagusan apa? Bagusan baca Quran. Ngapain kita berdoa? Orang Allah udah tahu maunya kita. Diulang-ulang. Dia lebih suka apa Allah? Baca Quran. Kadang kita nggak baca Quran, boro-boro naruh Al-Quran aja kita lupa di mana. Tapi gila naruh kunci motor, nah itu dia. Naruh BPKB, oh iya di Penggadean. Jadi baca Quran bos, daripada berdoa. Tapi bagus gak sih berdoa? Ya bagus, tapi lebih bagus baca Quran. Kita baca malam-malam jam 00. Orang yang memuliakan Al-Quran, pasti Al-Quran akan memuliakan kita. Nah kita baca Quran enggak, hajatnya ekstrim, lah gimana mau terkabul? Baca Quran bos jam 00. Kayaknya cuman ada di Indonesia, cuman di RDAY doang bos baca Quran jam 00. Kebanyakan orang baca Quran abis subuh.
Abis maghrib, gue nggak mau. Abis subuh, udah waktunya kita keluar dari rumah, bekerja, aktivitas, olahraga, makan, minum kopi, makan pisang goreng, makan kue balok sambil ngopi. Di mana? Di depan toko terang. Namanya kue balok, di depan toko terang di Bogor. Sambil ngopi, makan kue balok di depan toko terang di Bogor, di Jembatan Merah. Enak gak? Jempol 2. Ini abis subuh kok baca Quran, kop. Baca Quran tuh jam 00, bos. Waktunya orang tidur kita baca Quran. Bohong, hajat lo gak terkabul. Kok gitu Pak Haji? Gue jamin, gue yang jamin dah. Pasti terkabul. Ini abis subuh baca Quran. Tutup Al-Quran. Udah waktunya kalau abis subuh kita jalan ke Jembatan Merah di Bogor. Cari kue balok. Enak gak? Enak. Murah cuman berapa sih? Sambil ngopi susu. Nanti jam 7 dia udah tutup. Gitu loh bos. Atau di rumah kopi, pisang goreng. Mantap. Tau gak mantap? Makan tabungan. Jadi bapak dan ibu gak kerja. Bos, maaf ya. Ini kan gue lihat yang hadir kebanyakan kita udah lolita. Lolos 50 tahun. Jadi usianya 50 tahun ke atas. Dan jelita. Jelang 50 tahun. Umurnya 30 dan umur 40. Bisa gak maunya gue yang hadir di sini dan nonton YouTube dan TikTok. Gue maunya lo duduk manis. Tapi duit datang tiap bulan 10 miliar. Gitu. Lo ngapain udah kerja bos. Udah tua bos. Duduk manis. Ya itu sifat 18-nya jangan dilanggar. Lo kan sifat 18-nya ada. Nggak gundah gelisah. Nggak gelisah murung. Nggak murung sedih. Nggak sedih ngeluh. Nggak ngeluh jengkel. Nggak jengkel kepancing jengkel. Nggak boleh dong. Itu kan sifat setan. Nggak ada di Al-Quran. Kenapa lo pelihara? Buang. Berapa lama? Sebulan aja paling lama. Nih selama bulan Januari. Nanti yang ngasih siapa? Allah. Wasilanya gue deh. Dari gue tiap bulan 10 miliar. Tapi ikutin dulu dong sayembara gue dulu. Jangan punya sifat 18. Ini sayembara nggak diikutin tapi minta hadiah. Minta HP dong Pak Haji. Oh goblok. Praktekin dulu lu. Mulutnya dijaga sama tangannya dijaga. Ini enggak. Minta HP. Oh si goblok. Janganlah. Kok Pak Haji bilang goblok? Ya iya karena ada. Nggak ikut lomba, nggak ikut sayembara tapi minta hadiah. Ada gak sih kalau di RT perlombaan begitu? Nggak ada. Mesti ikut lomba dulu. Walaupun kita kalah kan nanti ada uang itu kado kemaluan. Ada lagi bos? Iya Pak. Mumpung ya Pak ya daripada bayar 10 juta. Ayo lo daripada lo 10 Jadi juta lo privat lo. Pak Haji, saya tuh tertarik gitu ya. Jadi ini ceritanya waktu saya kecil kan sering banget ngedengar misalnya, kalau cewek biar suka gitu ya sama kita, pakai aja, maaf ya Bu ya. Kanjut aja digosok-gosok, kita tempelin deh ke cewek, misalnya salamin, si cewek itu juga pasti mau. Jadi agak sedikit menggelitik gitu. Pas kebetulan saya ngeliat TikTok, wah ini kayak omongan orang tua saya dulu nih. Iya. Ternyata ada juga. Nah, ilmu kearifan lokal. Nah maksud saya tuh gimana itu prosesnya kok bisa begitu tuh apa ya? Ilmu kearifan lokal bos. Turun temurun dari dulu, udah dari dulu. Zaman dulu bos, kalau anak kejedot itu diuyak pakai rambut mamanya. Betul gak? Iya betul. Kalau sekarang kejedot pakai salep trombopop. Nggak bisa, mesti pakai rambut ibunya. Dibuka, diuyak. Zaman dulu bos, kalau anak kecil bayi rewel maghrib-maghrib, diambil begini sama mamahnya sama neneknya. Set, rep, zep, rep. Langsung anaknya diem. Ini kan enggak, anaknya rewel. Dibawa ke dokter. Anaknya rewel, nggak bisa. Ini kan ilmu kearifan lokal bos. Kedua. Bacaannya apa aja enggak? Kalau kayak gitu tuh ada bacanya enggak sih? Bebas lo mau baca apa. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, lo sebutin hajatnya. Saya diangkat jadi pegawai negeri. Saya diangkat jadi. Kan ada contohnya tuh kemarin tuh yang datang nih. Bapaknya kerja jadi
Itu di kementerian. Tapi dibenci sama pimpinan, sama anak buahnya, teman-temannya. Sama istrinya tiap pagi kalau mau berangkat disuruh nenen. 99 kanan, 99 kiri. Terus diremes alat kelamin istrinya taruh di muka suaminya. Papa diangkat, papa diangkat. Alhamdulillah dia praktekin belum sampai 99 hari, baru sebulan. Langsung suaminya dipanggil sama menteri. Kamu ikut di itu ya, staf khusus menteri ya. Jadi dia jangan jadi staf khusus menteri. Setiap hari nggak bawa pulang duit. Ya betul? Dan terakhir dia kemarin ucap syukur. Saya dikasih proyek sama Pak Menteri 750 miliar. Kan ada kemarin tuh. Kalau yang nonton YouTube-nya tuh. Jadi apa yang manjur? Alat kelamin istrinya. Makanya gue kemarin bilang. Bisa gak alat kelamin istri lo diasuransiin? Karena manjur. Jadi semua laki-laki yang ngeremes alat kelamin istrinya atau alat kelamin perempuan diusapin ke muka suaminya, ucapan adalah doa. Itu kalau orang Jawa dulu namanya suwuk, kalau orang Sunda dicamahan, kalau orang Surabaya disawanan atau digembokin. Melanggar agama gak? Lah ini kan udah temurun-temurun, Bos. Ngapain dilawan? Kok malah diadu-aduin ke agama? Ya nggak ada hubungannya lah, orang ini ilmu kearifan lokal kok. Dulu Pak, kalau kita kecil, zaman kita di kampung, kalau makan kita kenyang, itu perut kita dicentongin. Ini buat si ini. Betul nggak? Ini buat si ini buat ini. Melanggar agama Islam nggak? Ya enggak lah, ini kan cuman apa? Apa ya? Sugesti, keyakinan. Coba deh zaman dulu deh. Perutnya kenyang, mama kenyang. Ma kenyang. Mamahnya langsung ke dapur ngambil centong. Mau centong plastik, mau centong stainless, mau centong kayu. Langsung dicentongin anaknya. Saya sambil tidur. Mama centongin. Ini buat si ini. Baru 9 kali. Udah mah enak. Alhamdulillah. Kalau dikeluarin lagi. Kasian bos. Udah masuk ke dalam perut, masuk dikeluarin. Ya pakai centong. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Begitu. Jadi maksud saya, zaman dulu bos, orang yang jerawatan gak ada berobat ke rumah sakit klinik kecantikan. Apa yang dicari? Cari celana dalam perempuan yang dijemuran kita ambil. Gosok. Langsung sembuh. Kok gitu Pak Haji? Makanya sekarang kalau celana dalam perempuan jangan jemur di luar. Karena ini udah viral. Hah? Oh di online ada? Dijual? Celana dalam perempuan? Oh iya. Buat obat jerawat ya? Itu begitu bos. Makanya kemarin kita ada tamu bos. Cantik luar biasa. Ini kali datang ke sini. Orang Cianjur. Gak ada ya? Anaknya udah ngelahirin 9 anak bos. Tapi mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Dia udah ngelahirin 9 anak. Umurnya 55. Apa yang dilakukan sama dia? Dia gak pernah ke salon, gak pernah ke cantikan, gak pernah. Apa yang dilakukan? Celana dalamnya dia yang bekas pakai sebelum mandi digosok dulu ke pipinya. Diginiin ke atas. Tiap hari kan sebelum mandi. Nah pada saat gosok supaya bapak dan ibu gak pingsan pakai masker. Jangan nafas. Itu gadis bos. Waktu datang gue gak percaya. Pak Haji umur saya berapa? 17 tahun, umur saya udah 55, saya lahir tahun 70 Pak Haji. Wow. Pak Haji anak saya berapa? Belum pernah lahiran, anak saya 9. Hah? Lahirnya sesar apa normal? Semuanya normal. 99. Segede mana alat kelamin kamu sama kaleng Hongkuan? Kata dia sama. Jadi dia kalau lagi bersin langsung lahir. Hasim bro. Tanpa pembukaan. Nggak ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Saking udah dol. Udah dol. Nah maunya saya Pak, udahlah kita pakai ilmu kearifan lokal. Kalau ibu sama bapak punya ibu kandung, disuwuk, diangkat jadi PNS, disuwuk jadi PNS, disuwuk jadi PNS. Nanti di depan pintu dilangkain sama ibunya 9 kali jadi PNS. Nanti jadi PNS. Punya modal 10 miliar, nanti punya modal 10 miliar. Gitu. Kalau alat kelamin ibu
Megar, rapat. Nanti dia ngerapat sendiri tuh. Gak pakai celana. Ibu, oh ngelangkain gak pakai celana. Nanti anaknya suruh madep ke belakang, ke atas. Ibu ngelangkain gak pakai celana, gak pakai BH. Nanti bilang sama anaknya, Dek, Kak, terang gak alat kelamin mama? Kalau dia bilang gelap, ibu pasang neon. Mana buah lamnya? Nih. Nah, coba. Nah, tuh terang tuh. Tuh. Nah, yang penting nanti pas bawahnya mesti nempel kelentitnya ya. Kalau enggak nyala. Enggak. Ini kan tanpa setrum. Saya udah nyiptain ini. Saya udah nyiptain lampu ini tanpa setrum. Tanpa setrum. Pokoknya nempel. Ini tangan saya basah sih. Coba. Tangan saya basah. Jadi tanpa setrum nyala. Nih deketin. Nah ya coba. Kesini biar kesorot kamera. Kesini. Nah tuh. Tangannya mana nggak kelihatan. Tuh. Jadi alat lam ini buah lamnya diputar di alat laminnya ibu. Nanti nyala-nyala. Ini memang saya bikin. Dan saya udah ngukur lobangnya pas. Lobangnya pas. Ah? Ini tuh. Mana alat laminnya? Hah? Buka. Ininya di ujungnya. Iya, ini ujungnya nempel. Iya. Gini. Udah pakai ginian. Iya. Kalau gelap. Tepuk tangan dong. Wah. Ini acara apa? Aduh. Gak apa-apa ya. Soalnya kan udah posisi setengah 12 malam ya. Kita harus sambil humor lah ya. Gak boleh serius-serius. Tapi kan yang penting intinya hajatnya terkabul. Apapun hajatnya ya. Jadi saya mau Bapak dan Ibu bawa istilahnya semuanya tuh atas ridho, atas izin Allah. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Semua hajat apapun ibu harus bikin air asinan. Yang tadi saya dibilangin. Bikin air asinan. Oke? Ya. Besok tanggal 8 jam 8 kita ada rombongan dari Jogja datang ke sini. Jadi nanti kita ketemunya di sini tanggal 9. Ada rombongan. Boleh gak saya gabung? Boleh. Bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Maksud bayar. Free lah. Nanti saya mau Bapak dan Ibu harus bisa. Apapun semuanya kuncinya air asinan. Pak Haji, saya punya ternak ayam. Hanya 100 ekor. Ya udah minumnya pakai air asinan. Makannya pakai air kencing dibikin. Buat makannya minum air asinan. 1.000. Datang lagi dia privat yang kedua. 10.000. Datang lagi kemarin 100.000. Sekarang ayamnya udah 1 juta ekor. Apakah duitnya minjem di bank? Enggak. Pakai air asinan. Nah, dan Bapak dan Ibu bikinlah air asinan. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah nggak pulen tinggal bawa ke sini nanti kita center. Bener gak nggak pulen? Gitu. Bikin. Buat apa aja. Pak Haji, itu tanah mau jadi milik saya. Bikin air asinan, siram. Jangan sampai kelihatan orang. Jadi milik. Minggu ini. Disimpan, disiram ke itu. Disiram. Disiram di tanah yang kita mau jadi milik. Sawah pengen jadi milik kita, siram. Sawah. Kebun. Jangan bilang kebeli, saya nggak mau. Jadi milik. Jadi milik saya. Nggak mau saya bilang kebeli, saya nggak mau. Nanti ibu mesti nabung. Mesti punya duit dulu. Janganlah. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Gitu. Kalau istri, pasti jadi istri.
pasti jadi istri. Kalau mantu, pasti jadi mantu. Pasti jadi mantu gitu. Remes, udah set. Nah mau pulang nih pacarnya anak kita. Langsung kita salaman, papa mau pamit ya. Kita tunggu dulu ya papa. Ke kamar sebentar, tunggu papa lagi di kamar ya. Udah kita remes, sep. Nah dia keluar, Pak mau pulang dulu, oh iya. Pasti jadi mantu saya. Jadi mantu saya. Nggak mungkin bos, orang nyium tangan kita dia napas nggak mungkin. Karena kalau napas langsung kita bopong dong ke UGD. Iya. Bapak dan ibu mau interview, remes alat kelamin ibu di toilet di gedung itu BRI atau Bank Mandiri atau Bank BNI 46 remes set. Pak interviewnya di lantai 2, oh ya set. Kan nanti pada saat sebelum interview kan pasti salaman, ayo masuk salaman. Pasti diterima. Bapak ngomong-ngomong diterima. Besok dapat surat negosiasi gaji. Remes lagi. Pasti gaji saya 100. Pasti gaji saya 100. Pasti saya jadi kepala kantor cabang. Remes set udah. Pasti jadi. Kok gitu? Tamu RDAY namanya Om Ayus Padilla. Dia kabit jam sostek. Kabit jam sostek. Diturunin jadi staf jam sostek. Diturunin jadi anak perusahaan jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, naik jadi staf lagi jam sostek dari anak perusahaan. Dia praktekin lagi ilmu RDAY, jadi kabit jam sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang jam sostek. Namanya Ayus Padilla. Baju bagus gak? Jempol 2. Itu, ini kan enggak. Udahlah bos, mumpung bapak dan ibu punya alat kelamin, difungsiin daripada nggak ada kerjaan. Diaktifin. Namanya ilmu kearifan lokal. Kalau orang Jawa namanya disuwuk. Kalau orang Sunda namanya dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya digembokin. Kalau orang Jawa Timur namanya disawanin. Jadi kalau bapak dan ibu, aliran apa tuh? Udah abaikan. Toh nggak melanggar juga kok dari agama Islam. Melanggar gak? Enggak. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam di sini. Tidak ada salaman, boleh langsung keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.